Cek. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan karena hari ini pagi yang indah. Kita semua umatnya bisa datang bersama-sama untuk beribadah. Kita memperingati hari Jumat Agung di mana Dia yang sudah mengorbankan dirinya ganti kita umat yang berdosa. Untuk karya ini kita bersyukur karena kita adalah umat ciptaannya yang sangat berharga di mata Tuhan. Saya persilakan kita semua berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian hidupmu berharga bagi Allah. Hadapannya
Hari ini kami bersyukur, kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Engkau rela mati bagi setiap kami, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, ku tak mampu memahami.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita masih terus memuji Tuhan. Kita nyanyi dari pujian bukan dengan barang fana. Kau membalas
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Kami berikan kesempatan kepada perkawan.
Terima kasih atas kesaksian pujian yang disampaikan oleh perkawan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Vikaris Petrus Antono Wijaya. Namun sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus ayat 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18, hanya satu ayat kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 18 berbunyi demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terpuji nama Tuhan. Karena kita semua orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah memisahkan kita jauh dari Allah. Bagi orang percaya, salib bukanlah sekedar lambang kematian biasa, melainkan salib adalah tanda bahwa kematian Yesus menjadi jembatan penghubung kita, umat ketebusan Kristus, dan menjadi satu bagian. Terpujilah Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, karena salib-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan menyanyikan pujian tersebut karena salib-Mu.
kami kembali datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang begitu besar, yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami, yang penuh dengan dosa. Yang seharusnya kami adalah manusia yang harus dihukum, dikarenakan pelanggaran dan dosa kami yang sangat keji di mata Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menunjukkan suatu kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, suatu momen yang indah untuk kami memperingati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan pimpin berkati hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema, ingatan dan dorongan bagi kami semua sebagai para pengikut Kristus. Sehingga biarlah kami dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami melakukan kebenaran-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan buat kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita pribadi dan keluarga. Mari kita beri salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema untuk kita baca bersama-sama dari hitungan ketiga dengan suara lantang. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Tema ini berasal dari Departemen atau Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, dan ini selaras dengan tema kita di bulan April GKI Siloam Tarakan, yaitu kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema ini kita ingin memaknai secara komprehensif apa relevansi salib dalam kehidupan kita secara personal, bahkan secara sosial dan secara umum. Kita diingatkan untuk berefleksi pada gereja mula-mula berkaitan dengan pemberitaan Injil. Ada begitu banyak tantangan demi tantangan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Jikalau saya bertanya kepada kita semua, pada saat Bapak Ibu mendengar kata salib, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kata salib. Siapa yang di tempat ini yang pakai kalung salib? Atau mungkin anak-anak muda yang memiliki tato salib? Apa itu salib? Saya persilakan untuk teman-teman kita yang ada di ujung, 4 orang silakan maju ke depan. Ayo cepat. Apa itu salib bagi saudara? Pada saat mendengar kata salib, apa yang di benak dari saudara-saudara kita? Kalau salib itu pengorbanan Tuhan Yesus. Itu berarti pengorbanan Yesus. Oke, lanjut. Salib
Lambang kekristenan. Simbol. Penghapusan dosa. Salib itu penghapusan dosa, di mana Allah yang menjelma jadi manusia mati di atas kayu salib. Pengampunan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu, setiap kita memiliki definisi dan pengertian yang berbeda-beda berkaitan dengan salib. Dan saudara-saudara kita sudah menjelaskan berkaitan dengan apa itu salib. Bagi banyak orang salib hanyalah simbol agama atau lambang dari penderitaan. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, salib adalah pusat kekristenan dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan karena Allah yang menjelma jadi manusia turun ke dunia secara langsung, mengalami berbagai penderitaan. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saya mempersilakan untuk operator memutarkan satu cuplikan video berkaitan dengan penderitaan Yesus. Video ini ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu suatu gambaran di mana penderitaan Kristus Yesus saat dia masuk yang namanya penyalipan di Golgota. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Golgota adalah tempat tengkorak di mana orang dihukum dikarenakan kesalahannya. Langit mulai menghitam pada tengah hari, seolah-olah alam pun ikut berduka. Di sana 3 salib berdiri tegak. 2 di antaranya memuat penjahat. Orang-orang yang dihukum karena kesalahan mereka. Tapi yang di tengah bukan pencuri, bukan juga pembunuh, bukan juga pemberontak. Dia tidak bersalah. Dia adalah Yesus dari Nazaret. Tubuhnya tergantung di atas kayu salib. Tangan dan kakinya tertancap paku. Mahkota duri menancap di kepalanya. Tubuhnya sudah dicambuk dan berdarah. Hampir tak bisa dikenali. Orang-orang yang lewat mencemooh. Para pemimpin agama mengejek. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya pun ikut menghina. Namun dari mulutnya keluar kata-kata yang tak terduga. Di dalam Injil Lukas 23 ayat 34 berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia tidak membalas, dia tidak memaki, justru dia memohonkan pengampunan. Ketika dunia memberikan kebencian, dia membalas dengan kasih. Di salib itu, kasih Allah terpampang secara nyata bagi kita semua. Lalu dalam momen yang sunyi, Yesus berseru, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai, yang artinya sudah lunas, sudah genap. Apa yang sudah selesai? Upah dosa yang telah dibayar. Murka Allah telah ditanggung. Jalan keselamatan terbuka lebar. Saat Yesus mati, tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, yang seolah-olah manusia yang membuka jalan. Tetapi dari atas ke bawah, yang artinya adalah Allah sendiri yang membuka akses kepadanya. Allah yang memiliki inisiatif. Aplikasi untuk kita pelajari dan renungkan. Yesus tidak mati karena dosanya sendiri, karena ia tidak berdosa. Tapi karena dosa kita semua. Salib bukan hanya tempat penderitaan, tapi juga tempat kemenangan. Di sana keadilan dan kasih Allah bertemu. Di sana dosa dikalahkan dan anugerah keselamatan itu dicurahkan bagi
kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat pada bagian ini, salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan Allah. Di dalam nubuatan perjanjian lama, yang berkata, siapakah percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan. Di dalam perjanjian baru penggenapan, baik di dalam Injil maupun salah satu di dalam Filipi berkata, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dalam 1 Korintus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang menolak, bagi mereka yang tidak memahami, bagi mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan yang memberi keselamatan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan diri kita semua. Kekuatan Allah yang memberi kita kesempatan untuk kita memberitakan kekuatan Allah itu sendiri. Yang menghapus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan berbicara mengenai salib. Mari kita melihat apa kekuatan salib. Kita melihat ada bagan perbandingan berkaitan dengan kekuatan manusia dan kekuatan Allah melalui salib Kristus. Ada beberapa bagian yang dapat kita lihat berkaitan dengan kekuatan manusia dan salib yang adalah kekuatan Allah. Kita melihat sumber. Kalau kekuatan manusia itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kemampuan alami. Dan kebanggaan. Tetapi salib yang adalah kekuatan Allah, itu dari Allah melalui Kristus yang disalibkan. Lalu kita melihat bentuknya Bapak Ibu. Bentuknya adalah kekuatan fisik kalau manusia. Intelektual, politik, militer, dan ekonomi. Itu kekuatan manusia yang hidup mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi salib yang adalah kekuatan Allah, itu menunjukkan kasih yang berkorban. Berbeda sekali. Kasih yang berkorban, kerendahan hati, bahkan penderitaan yang menebus. Lalu kita melihat ada tujuan. Kalau kekuatan manusia itu meninggikan diri sendiri, mencapai sukses secara duniawi, tetapi kekuatan daripada Allah yaitu salib Kristus, itu menyelamatkan manusia, menyatakan kasih, dan keadilan Allah. Itu tujuannya. Kita melihat keterbatasan. Manusia biasa yaitu sementara, rentan terhadap kejatuhan, dan tidak menyelamatkan. Tetapi dari Allah itu kekal, sempurna, dan sanggup menyelamatkan sampai kepada akhir. Lalu kita melihat pandangan dunia, di mana dunia dianggap kuat, bijaksana, dan mulia. Tetapi dalam Kristus, kekuatan Allah, yaitu dianggap bodoh dan lemah oleh dunia dalam 1 Korintus. Dan kita melihat hasil dari akhir, kekuatan manusia dengan kekuatan salib Kristus. Yaitu kesombongan, kebinasaan, dan kegagalan rohani. Tetapi salib Kristus itu tentang keselamatan, pembenaran, dan hidup yang kekal. Jauh berbeda Bapak Ibu. Kekuatan manusia dengan kekuatan salib Kristus. Yang mengubah kehidupan manusia yang dari berdosa hingga dibenarkan, dikuduskan, diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh John Stott Bapak Ibu. Dalam The Cross of Christ, dia menyatakan Bapak Ibu bahwa kekuatan salib bukan terletak pada keindahan atau logika duniawi. Tetapi pada paradok ilahi. Allah memakai apa yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Itu yang dikatakan oleh John Stott.
Lalu kita melihat apa yang dikatakan oleh Calvin. Calvin menekankan bahwa Allah secara sengaja mengacaukan hikmat dunia melalui salib agar tidak ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bahkan selanjutnya apa yang dikatakan oleh David Guzik, dia menuliskan bahwa salib itu adalah pusat dari hikmat dan kuasa dari Allah. Hikmat dan kuasa dari Allah yang bekerja atas hidup manusia. Bukan hanya simbol penderitaan, tetapi instrumen kemenangan rohani di atas kayu salib, bahwa Kristus menunjukkan suatu kemenangan atas dosa. Meskipun banyak hal-hal cara iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Tetapi pada saat Allah merencanakan segala sesuatu, maka tidak ada satupun pribadi yang dapat menggagalkan rencana Allah atas kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salib adalah simbol kematian yang hina, namun justru menjadi alat keselamatan. Mari sekali lagi kita membaca dalam 1 Korintus pertama ayat 18 dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Itu adalah kekuatan Allah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang salib. Di poin pertama, salib adalah jawaban Allah atas dosa manusia. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan berbagai upaya ataupun hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencapai yang namanya sorga yang kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang dijanjikan Allah, dan itulah anugerah keselamatan yang Ia berikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi intervensi ilahi terhadap krisis dosa manusia, yang dimana manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya hanya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Murka Allah dipuaskan dan keselamatan itu dinyatakan melalui pengorbanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib adalah jawaban Allah atas dosa manusia. Yang pertama adalah masalah utama manusia adalah dosa. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Dosa bukan hanya sekedar pelanggaran hukum Allah, tetapi pemberontakan terhadap karakter Allah yang kudus. Upah dosa ialah maut di dalam Roma. Bukan hanya kematian jasmani, tetapi keterpisahan kekal dari Allah itu sendiri. Bahkan Bapak Ibu, tidak ada jalan dari pihak manusia. Tidak ada jalan selain sumbernya dari Allah itu sendiri. Manusia mencoba mengatasi dosa dengan usahanya sendiri. Melalui perbuatan baik, hukum agama, atau ritual-ritual yang dilakukan. Sehingga bisa mencapai yang namanya sorga. Tapi semua itu tidak cukup. Dan itu mengibaratkan seperti kain kotor di hadapan Allah, Bapak Ibu. Usaha manusia tidak bisa menebus dosa. Dosa hanya bisa diselamatkan oleh seseorang yang benar-benar kudus dan tak bercacat. Siapa di dunia ini yang tidak berdosa? Firman Tuhan katakan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia berdosa. Dan upah dosa ialah maut.
Hanya Allah yang menjelma menjadi manusia karena manusia yang diselamatkan. Bukan Allah yang menyelamatkan malaikat yang jatuh di dalam dosa, tetapi Allah menyelamatkan manusia yang jatuh di dalam dosa. Allah begitu mengasihi manusia. Tidak ada cara lain. Tidak ada pribadi lain yang kudus selain daripada Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia melalui perawan Maria, yang menunjukkan suatu bagian-bagian yang spektakuler yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Kristus Yesus. Lalu Bapak Ibu, disinilah salib menjadi jawaban dari Allah itu sendiri. Allah adalah kasih, tetapi juga adil. Dia tidak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman, namun dia juga ingin menyelamatkan manusia. Maka di kayu salib kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Di dalam Roma 5 ayat 8 berkata, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Yesus Kristus, anak Allah yang tidak berdosa, mengambil tempat kita di salib. Dia menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita semua. Salib adalah pengganti hukuman. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi berkaitan dengan keadilan dan kasih. Siapa yang di tempat ini yang pernah mendengar cerita tentang raja atau berkaitan dengan Jenderal Sarmila? Coba angkat tangan. Yang pernah mendengar cerita Jenderal Sarmila? Hanya beberapa orang. Saya akan menceritakan kembali berkaitan dengan Jenderal Sarmila. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Jenderal Sarmila. Dia adalah pemimpin kelompok kaum revolusioner yang berusaha menggulingkan kaisar otoriter. Kelompok ini hidup di tenda-tenda di padang gurun. Dan mereka selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari namanya pengejaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu malam ada seorang pengawal datang untuk melapor bahwa ada orang yang masuk ke tenda perbekalan dan mencuri makanan mereka. Sarmila naik pitam, dia marah. Ia mendengar laporan itu karena persediaan makanan mereka sangat terbatas dan pemakaian pun sangat dihemat. Sarmila pun menyuruh pengawalnya agar besok pagi semua orang tanpa terkecuali harus berkumpul di tenda. Keesokan harinya, Raja Sarmila atau Jenderal Sarmila mengumumkan kepada semua orang yang hadir di tenda utama bahwa mulai sekarang siapapun yang tertangkap basah mencuri makanan akan dihukum cambuk 50 kali, itu di muka umum. Minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga aman-aman saja Bapak Ibu. Tidak ada pencurian. Tapi pada minggu yang keempat terjadi yang namanya pencurian. Dan pengawalnya datang lagi kepada Sarmila membawa berita gembira karena pencurinya itu tertangkap. Tapi ada berita buruk karena pencurinya adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri yang mencurinya. Sarmila bagaikan makan buah si malakama. Dia seorang pemimpin. Sebagai seorang jenderal, dia harus menegakkan keadilan. Tapi ibunya di pihak lain adalah ibu yang tua. Jikalau ia dicambuk, dihukum cambukan 50 kali, maka ibunya bisa-bisa saja ia akan mati. Bapak Ibu, Jenderal Sarmila mengalami dilema dalam hatinya. Karena dia sudah mengungkapkan segala sesuatu, siapa yang dapat menemukan si pencuri tersebut. Dan pada saat pencurinya tersebut tertangkap, Raja Sarmila bingung. Dia dilema bagaimana dia bisa menegakkan keadilan dan kasih-Nya. Kalau dia tidak menegakkan keadilannya, maka ia dapat dikatakan bahwa jenderal ini tidak adil. Dia tidak menyelaraskan apa yang dia ungkapkan, tidak konsisten. Maka itu akan mempengaruhi kepemimpinannya.
Tapi jikalau dia melakukan keadilan itu sendiri dengan mencambuk ibunya, maka orang-orang bisa berkata bahwa Raja Sarmila ini atau Jenderal Samila, dia tidak mengasihi ibunya, dia anak durhaka. Jenderal Samila dilema Bapak Ibu. Dan apa yang harus dilakukan oleh Jenderal Samila? Nah kalau ini ada di bagian kita Bapak Ibu, kita menjadi Jenderal Samila, kita merasa dilema, apa yang harus kita lakukan? Saya mempersilakan untuk 2 orang anak muda. Saya persilakan untuk yang di depan saya. Dan di belakangnya, pakai kaos. Silakan. Oke, berkaitan dengan cerita ini Bapak Ibu Saudara. Jikalau saudara menjadi Jenderal Samila, apa yang harus dilakukan? Di satu sisi, Jenderal Samila harus tegas. Dia harus adil. Menegakkan keadilan, siapa yang mencuri harus dihukum. Dan kasih terhadap ibunya, kalau dia menghukum ibunya, itu berarti Jenderal Samila tidak memiliki kasih. Jikalau saudara menjadi Jenderal Samila, apa yang harus dilakukan? Mengampuni karena itu adalah ibunya. Mengampuni karena itu adalah ibunya. Berarti Jenderal Samila tidak konsisten karena apa yang dia ungkapkan tidak dia lakukan. Tetap pada ketentuan sendiri. Tetap menghukum. Tetap menghukum ya. Oke, silakan duduk kembali. Tetap menghukum. Ini bagian yang dilema Bapak Ibu. Meskipun ini cerita yang seringkali diceritakan berkaitan dengan EE juga, di mana kasih dan keadilan itu bisa bertemu. Dan ini menjadi suatu dilema dan pukulan dari Jenderal Samila. Di mana Jenderal Samila bisa menegakkan keadilannya dengan apa yang dia katakan seharusnya dia harus lakukan. Dia harus konsisten mencambuk orang yang telah mencuri perbekalan mereka. Tetapi jikalau dia mencambuk ibunya menunjukkan suatu keadilan, dia tidak menunjukkan kasihnya kepada mamanya sendiri. Nah, bagaimana kasih dan keadilan itu bertemu? Dengan cara yaitu berkorban. Mengorbankan dirinya untuk dicambuk. Itulah cara yang sangat tepat Bapak Ibu. Keadilan itu bisa bertemu dan kasih itu juga bisa bertemu. Kasih dan keadilan bertemu melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Jenderal Samila. Dan hal yang sama itu dilakukan oleh Kristus Yesus. Allah menunjukkan keadilannya dan Allah juga menunjukkan kasihnya kepada kita semua melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Next. Lalu kita lanjut yang kedua. Salib mengubah hidup orang percaya. Pada saat kita percaya kepada Kristus Yesus yang mengubah paradigma kita, kehidupan kita, sehingga kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Galatia berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita sudah hidup untuk Tuhan. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu tentang seorang yang diubah oleh Tuhan. Di mana ada seorang pemuda yang bernama Anton. Hidupnya hancur dikarenakan narkotika. Ia tumbuh dalam lingkungan yang cukup keras. Terlibat dalam kekerasan,
kebencian, kepahitan, dan kejahatan. Semua orang menyerah atas hidupnya. Bahkan keluarganya sendiri berkata, orang seperti kamu sudah tidak mungkin berubah. Suatu hari di dalam sel penjara, Anton menerima Alkitab dari seorang sukarelawan. Ia mulai membaca dan sampai pada kisah penyaliban Kristus. Ia membaca bahwa Yesus mati bukan hanya untuk orang baik, tapi untuk orang berdosa seperti aku, katanya. Di momen itu, Anton menangis. Bukan karena hukuman penjara, tetapi karena ia sadar ada seseorang yang mencintainya, bahkan ketika ia hancur total. Di sel itu ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tahun demi tahun berlalu, Anton berubah total. Ia bebas dari kecanduan. Dia belajar firman, dan sekarang melayani para nabi dengan Injil Kristus. Orang-orang heran dan bertanya, apa yang membuatmu berubah? Anton menjawab, salib Kristus. Karena di sana hidupku yang lama telah mati dan hidupku yang baru itu dimulai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, apakah ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan Yesus yang benar-benar kita percaya dan kita hidup di dalamnya? Saya meyakini bahwa ada perubahan yang akan terjadi. Seperti kisah daripada Anton yang hidupnya keras, yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang dimana orang tuanya tidak menerima dia. Tetapi Kristus tidak memandang seberapa buruknya kehidupan kita. Dia tetap mengampuni kita, dia tetap mengasihi kita. Salib mengubah hidup orang percaya. Mengubah hidup orang percaya, salib mengubah identitas. Dulu hidup kita dikuasai oleh yang namanya dosa dan keinginan diri sendiri. Tapi saat kita memandang kepada salib, kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita lagi, Bapak Ibu. Bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang adalah hidup di dalam diri kita. Kristuslah yang mengubah kehidupan kita dan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kristus telah mati menggantikan kita. Maka hidup kita sekarang adalah miliknya. Identitas kita bukan lagi seorang berdosa, tetapi anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas, dibayar. Jadi salib mengubah identitas kita, Bapak Ibu. Lalu juga salib mengubah tujuan hidup kita. Sebelum mengenal Kristus, tujuan hidup kita adalah untuk memuaskan diri kita sendiri. Mencari sukses, kenyamanan dan pengakuan dari dunia. Namun salib mengubah arah hidup kita. Dari apa untungnya bagiku, menjadi bagaimana aku bisa memuliakan Kristus dalam kehidupanku. Dari hidup untuk dunia menjadi hidup untuk kekekalan. Itu yang harus kita lakukan. Filipi pertama ayat 21 berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu selanjutnya, salib mengubah cara kita menghadapi yang namanya penderitaan. Salib mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, Bapak Ibu. Tapi bagian dari rencana Allah yang penuh dengan kasih. Ketika kita menderita karena iman, kita diingatkan bahwa Kristus juga menderita, Bapak Ibu. Penderitaan menjadi jalan kemuliaan, bukan kehancuran. 2 Timotius 2 ayat 11 berkata, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Lalu selanjutnya salib mengubah cara kita untuk mengasihi. Salib adalah puncak kasih Allah. Ketika kita menyadari betapa besar kasih-Nya, kita terdorong untuk yang namanya mengampuni orang lain. Mengasihi tanpa syarat.
memberi tanpa menuntut balasan. Kasih Kristus menguasai kehidupan kita, mengubah kehidupan kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Meskipun orang tidak mengasihi kita, Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Dunia mengajarkan mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi Kristus mengajarkan mengasihi semua orang tanpa syarat. Itulah yang Tuhan inginkan dan itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, salib mengubah prioritas kita. Di mana salib membuat kita sadar bahwa yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta, bukanlah jabatan atau nama besar, tetapi Kristus itu sendiri. Kita rela melepaskan semuanya demi Kristus. Filipi 3 ayat 8 berkata, aku menganggap semuanya rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Penutup bagi kita, saya mempersilakan untuk kita membaca bersama-sama dengan suara lantang. 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas adanya dalam menyampaikan kebenaran, tetapi Allah Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang memberi kami hikmat dan pengertian yang baik tentang salib Kristus, yang dimana Allah menunjukkan pengorbanan yang menunjukkan kasih-Nya kepada kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami tetap hidup di dalam Kristus dan ajar kami untuk tetap melakukan bagian kami sebagai para pengikut Kristus untuk kami dapat menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Kiranya melalui momen Jumat Agung pada pagi hari ini Tuhan, kami didorong oleh Tuhan, diberi keberanian untuk memberitakan salib Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Biarlah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib tidak berlalu sia-sia, karena kasih dan pengorbanannya telah menyelamatkan kita dari dosa. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara GKI Siloam. Kami persilahkan. Paduan suara GKI Siloam. Kami persilahkan.
Puji nama Tuhan. Ini saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Kita akan menyanyikan di pujian NKI nomor 230. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Disalib baru celik mataku. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak bersyukur untuk semua karya yang telah Engkau lakukan bagi kami. Engkau telah memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami. Dan sesungguhnya kami tidak akan pernah mampu untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberi apa yang ada pada kami. Kami sungguh meletakkan semuanya ini di hadapan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Saya berikan kesempatan untuk panitia menyampaikan beberapa hal. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat merayakan, memperingati Hari Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semua di pagi hari ini. Saya sangat percaya bahwa kita bersama-sama pada hari ini diingatkan tentang bagaimana karya Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk semua rekan tim pelayanan dari Perkawan yang sudah pagi-pagi benar hadir untuk mempersiapkan diri pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk hambanya Bapak Petrus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk tim paduan suara GKI Jemaat Siloam Tarakan yang sudah menyampaikan kesaksian pada hari ini. Dan semua kita yang hadir pada hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, sebagai informasi bagi kita semua bahwa pada sore hari nanti akan ada seminar keluarga, suami dan istri. Dan ini merupakan sebuah kerinduan kita bersama agar ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua di tengah-tengah keluarga kita, agar supaya pemberitaan salib Kristus benar-benar terwujud nyatakan mulai juga dari keluarga kita masing-masing.
Dan sebagai informasi lanjutan bahwa pada hari Minggu kita tetap sebagaimana biasanya ibadah 3 kali, jam 7 pagi, jam setengah 10 pagi, dan jam setengah 7 sore. Jadi sebagaimana jadwal yang pernah ada, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dan kami dari panitia pada hari ini selesai dari ibadah kita di pagi hari ini, kami mengundang kita semua untuk bisa bersarapan pagi bersama di ruangan sebelah. Ya demikian informasi daripada saya dan juga panitia. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus mati di salib, gantikan kita semua yang berdosa, yang lemah, rentan, jatuh kecewa dan terhilang. Hanya pada kaki salib Yesus sajalah kita dapat berlindung dan dalam pelukannya kita aman. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan pada kaki salib. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami telah dikasihi dan kami juga telah ditebus lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau telah sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Pada hari ini kami juga bersyukur kepada Tuhan, kami orang-orang ketebusan-Mu boleh berkumpul bersama-sama beribadah pada hari ini sebagai sebuah peringatan akan pengorbanan Yesus Kristus bagi kami semua. Bapak, kiranya lewat momen ini kami semua diteguhkan kembali, kami semua dikuatkan kembali, dan semangat kami dibangkitkan kembali untuk memberitakan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus yang telah berkorban bagi manusia. Kiranya kami semua yang sudah mendengar firman-Mu hari ini ada keberanian untuk menceritakannya, memberitakan tentang salib itu kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepada Tuhan ibadah kami boleh berjalan baik dan lancar, dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saya berdoa mohon pimpinan Roh Kudus buat seluruh jemaat-Mu ketika kembali ke rumah masing-masing, agar dalam perjalanan Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih Bapa di surga untuk aktivitas kami sepanjang hari ini juga, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati kami, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan-Mu mulai hari ini sampai Juru Selamat kita itu datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.